Hello guys, welcome to my channel Sahabat Lovers 28. Kali ini saya akan mereview sebuah alur cerita film yang berjudul Resident Evil Welcome to Raccoon City, dimana di film ini mengisahkan tentang kota yang tadinya berjaya sebagai pusat perusahaan farmasi raksasa Umbrella Corporation. Raccoon City kini menjadi kota pedalaman Midwest yang nyaris mati. Hengkangnya perusahaan tersebut membuat kota ini menjadi lahan terlantar dengan kengerian besar di tengah berkembangnya di balik permukaan. Penasaran cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal scene diperlihatkan sebuah panti asuhan di Raccoon City. Seorang anak yang bernama Claire terbangun karena merasa diawasi seseorang. Kakaknya yang bernama Chris mencoba menenangkan adiknya dan mengatakan bahwa dia hanya bermimpi buruk saja. Dirasa belum yakin, Claire pun memutuskan memeriksa keluar. Claire yang melihat sosok yang menyeramkan yang berada di bawah panti asuhan. Sosok itu tidak terlihat jelas dan entah dari mana asalnya. Sosok itu tiba-tiba saja langsung menghilang, dan di saat itu juga penjaga panti datang dan meminta mereka untuk kembali ke kamar. Dan kejadian itu adalah mimpi si Claire dewasa tentang kehidupannya dulu waktu di panti asuhan. Pada tahun 1998, Claire kembali ke Raccoon City dengan menumpang pada sebuah truk. Di tengah perjalanan, supir itu tak sengaja menabrak seorang wanita. Saat Claire dan supir truk berdebat, tiba-tiba wanita itu pun menghilang. Kemudian anjing peliharaan supir truk ini menjilati darah wanita yang masih tertinggal di jalanan. Setelah mengantarkan Claire ke tujuannya, tanpa dia sadari, tiba-tiba dan kini pun sang supir truk sudah ikut berubah menjadi zombie. Sesampainya di rumah Chris, Claire melihat tetangga Chris yang nampak aneh. Claire pun segera masuk ke rumah dengan merusak kunci pintu rumah Chris. Tujuan Claire ke Raccoon City adalah untuk memberitahu Chris tentang eksperimen Umbrella Corporation yang sudah meracuni Raccoon City sejak bertahun-tahun. Tapi Chris tidak percaya apa yang dikatakan oleh Claire, karena selama ia tinggal di sana ia tidak pernah mendengar tentang rumor tersebut. Scene berpindah kepada sebuah keluarga sepasang suami istri yang bernama William dan Annette, serta putri mereka yang bernama Sherry. Malam itu tiba-tiba Sherry bermimpi buruk tentang sosok yang sangat menyeramkan. William dan Annette pun langsung menenangkan putri mereka yang bermimpi itu. Kemudian William menerima sebuah telepon. Saat selesai menerima telepon, William dengan anehnya mengajak Annette dan putrinya untuk berkemas pergi meninggalkan rumah mereka. Dan pada saat itu juga alarm di Raccoon City berbunyi, tandanya ada bahaya. Chris yang saat itu ada di rumah langsung pergi meninggalkan Claire. Sementara Claire yang masih di rumah dikejutkan dengan adanya zombie di luar rumah Chris. Ia pun langsung kabur menggunakan sepeda motor. Tapi di perjalanan Claire berpapasan dengan William dan keluarganya. Ternyata William dulunya adalah seorang pengasuh panti asuhan di Raccoon City. Tak hanya itu, ia juga adalah salah satu petinggi Umbrella Corporation. Itulah mengapa saat ini ia panik karena takut proyek penelitiannya dihancurkan oleh seseorang. Sementara di kantor polisi, tim Alpha Star bertemu dengan kepala kepolisian Brian Irons. Ia menjelaskan bahwa tim Bravo hilang saat menyelidiki kematian Spencer Manson di tempat yang terpencil. Tim Alpha yang terdiri dari Chris, Jill, Richard, Vickers, dan Wesker dikirim ke Manson dengan helikopter untuk menyelidiki kasus tersebut. Kembali ke kantor polisi, terlihat seorang polisi baru yang bernama Leon sedang beristirahat di mejanya. Tanpa disadari,
Si sopir yang sudah berubah menjadi zombie mengemudikan truknya dan menabrak beberapa mobil lalu meledak di depan kantor polisi. Kemudian dengan keadaan terbakar si sopir berjalan mendekati Leon. Beruntung Irons datang di saat yang tepat dan langsung menembaknya. Ia pun menyuruh Leon untuk menutup semua gerbang di kantor polisi. Leon yang masih bingung bertanya kepada Irons apa yang sebenarnya terjadi. Namun Irons malah pergi meninggalkannya dan meminta Leon untuk tetap berjaga di kantor itu. Di sisi lain, tim Alpha berpencar di sebuah rumah untuk mencari tim Bravo yang masih tersisa. Tanpa diduga di sana mereka melihat zombie yang sedang melahap tubuh seseorang. Satu persatu zombie mulai keluar dan menyerang semua anggota tim Alpha. Beruntung mereka memiliki perlengkapan senjata sehingga beberapa zombie berhasil dibunuh. Tapi tidak semua tim selamat, ada juga di antara mereka yang mati karena gigitan zombie. Di waktu yang sama, Irons mencoba kabur keluar kota dan dihentikan oleh operasi penjagaan perbatasan. Bahkan tempat berjaga itu sangat kacau saat beberapa warga memaksa menerobos masuk dan para polisi pun terpaksa menembak beberapa warga tersebut. Melihat kekacauan itu, Irons pun segera kembali ke kantor polisi. Sampainya di parkiran, ia dihadang seekor anjing yang sudah terinfeksi. Dan sialnya peluru pistol sudah habis. Untung saja datang Clear menyelamatkannya dan disusul oleh Leon. Setelah itu Clear pun bertanya kepada Irons di mana Chris saat ini. Irons pun menjelaskan kalau saat ini Chris sedang melakukan misi bersama tim Alpha. Kemudian Leon dan Clear pergi ke gudang senjata untuk mengambil beberapa pistol. Di saat itulah mereka mendengar suara dari arah penjara. Seseorang tahanan memaksa Leon untuk melepaskannya karena situasi kota juga sudah sangat kacau. Karena itulah Leon pun melepaskan tahanan tersebut. Tanpa diduga, di dalam penjara itu ada seorang zombie yang langsung menyerang tahanan tersebut. Kemudian zombie itu akan menyerang Leon. Namun dengan cepat Clear menghentikannya. Kemudian Clear, Leon, dan Irons melihat gerbang kantor polisi yang dipenuhi dengan zombie yang kelaparan. Karena jumlah yang banyak, para zombie pun berhasil masuk dengan merusak gerbang kantor polisi. Melihat hal itu, mereka bertiga pun segera pergi mencari jalan rahasia untuk menghindari para zombie. Tempat yang mereka tuju adalah panti asuhan Raccoon City, tempat di mana Clear dan Chris dibesarkan. Di dalam panti asuhan, Clear bertanya kepada Irons mengapa mereka pergi ke sana. Di saat yang sama, Leon melihat sosok yang mengerikan dan meminta Leon untuk diam sambil menunjuk ke arah atas. Leon yang ketakutan malah berteriak memanggil Clear dan Irons. Di saat mereka datang, wanita itu sudah menghilang dan tiba-tiba Clear dan Leon yang melihat hal itu langsung buka-bukahan. Dan saat itu mereka ditolong oleh wanita yang sebelumnya dilihat oleh Leon tadi. Meskipun sangat menyeramkan, ternyata dia ingin membantu mereka berdua dan menuntun mereka berdua ke tempat yang lebih aman. Sesampainya di sebuah ruangan, Clear dan Leon melihat sebuah rekaman yang menjadi bukti kalau William dan timnya dahulu melakukan eksperimen dengan anak-anak di panti asuhan. Dan hal itu pun membuat Clear sangat marah karena sebagian korban dari eksperimen itu adalah teman kecilnya waktu dulu. Di waktu yang sama, tim Alpha yang masih tersisa yaitu Chris masih berada di dalam rumah yang penuh dengan zombie. Dan saat itu isi peluru dari pistol Chris sudah habis, ditambah gelapnya suasana ruangan. Beruntung Jill datang di waktu yang tepat dan menyelamatkan Chris.
Jill cerita kalau Whisker telah mengkhianati tim Alpha, di mana ia datang hanya untuk misi pribadinya saja. Alhasil, Jill dan Chris mencari Whisker dan Whisker ternyata berada di sebuah ruangan bersama dengan keluarga William. Whisker meminta penjelasan pada William tentang apa yang sebenarnya ia lakukan. Namun karena William terus mengelak, ia pun terpaksa menembak William dan istrinya. Dan yang terakhir, saat Whisker akan menembak Sherry, Jill dan Chris datang dan menembaknya. Mereka salah paham pada Whisker. Sebelum meninggal, Whisker meminta Jill dan Chris cepat-cepat kabur menggunakan kereta api. Sebelum Umbrella Corporation menghancurkan The Raccoon City tepat pada pukul 6 pagi. Saat itulah mereka menyadari kalau William menyuntikkan dirinya dengan G-Virus untuk bertahan hidup. William pun berubah menjadi zombie dan langsung mengejar mereka. Chris kemudian meminta Jill dan Sherry untuk pergi terlebih dahulu, sementara dia akan mencoba melawan William. Tepat pada waktunya, Claire dan Leon tiba di sana dan menyelamatkan Chris. Dengan dendam masa lalu, Claire menembak William bertubi-tubi. Singkat cerita, mereka pun tiba menyusul Jill dan Sherry yang ada di kereta api. Tapi sialnya, William yang mereka pikir mati tiba-tiba lalu Leon mengambil senjatanya dan langsung menembak William. Dan di saat yang sama, The Raccoon City pun dihancurkan oleh ledakan besar. Di hari cerita mereka semua pun selamat dan film ini pun berakhir.